Kan kalau kita mencintai Rasul ya lebih dari cinta diri kita sendiri. Nah, ini fitnah yang tadi itu saya akan jelasin. Kita jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah dan Rasulnya itu, Allah selalu mengaitkan Rasulullah dalam segala urusan apa sebagaimana itu adalah sebagai dua kalimat sakti yang Allah tetapkan untuk seseorang menjadi seorang Islam dan sahnya seorang Islam menjadi seorang mukmin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi cinta Allah dan cinta Rasul ini paket, harus di atas segala-galanya. Apa pengertiannya? Kita ini diberikan cinta kepada Allah dan rasa itu Allah tetapkan. Untuk apa? Untuk mencintai seseorang, baik dari sebab kecantikan, keindahan, dan yang lain. Namun cinta yang Allah berikan pada masing-masing kita ini jangan sampai cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada apa, itu manusiawi. Itu memang Allah kasih. Kita cinta kepada diri kita, cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, kepada harta, itu manusiawi. Itu manusiawi. Memang Allah ciptakan manusia itu seperti itu. Cuman jangan sampai itu semuanya mengalahi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Apa pengertiannya? Kalau suatu ketika anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, menghalangi kita untuk taat dan tunduk kepada Allah, dari sini harus kita berpikir. Kita cinta Allah dan Rasulnya atau cinta anak dan istri? Cinta Allah atau cinta Allah dan Rasulnya atau cinta anak dan istri kita? Anggaplah contoh gampang. Malam Jumat di perusahaan giliran lagi. Kata bini begini, terus saya mau bini nggak? Hei, nggak pernah kata saya mau bini. Saya. Kata bini kita, udah abang jangan ngaji. Emang ada urusan apa nih? Enggak, jangan ngaji. Gue nggak demen aja kalau melihat lu pakai kain begitu ngaji, rajin amat. Saat itu kita lagi demen-demennya, lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya sama bini. Ngaji ajakan Allah, kita jalan berarti ini adalah bukti cinta kita kepada Allah, kepada Allah. Enggak ngaji, itu sebagai bukti kalau kita cinta kepada istri. Dua pilihan Allah ajukan kepada Allah. Kau pilih Allah dan Rasulnya, atau kau pilih istri. Mulai yang berbicara hati. Mana yang gue paling benar? Mana yang paling gue sayang? Mana yang paling benci? Oh, ternyata jamaah Nur Saada malam Jumat nggak ada, gini mah bisa gue ganti. Yang mendingan gue naik. Itu namanya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta kita kepada istri. Sama Pak, urusan kerja juga begitu. Nih gue kalau kerja aja sembahyang kagak. Kalau gua masuk di perusahaan itu yang ada sembahyang kagak, kalaupun sembahyangnya harus campur-campur kodok-kodok. Ini apa gua belain sembahyang, apa gua belain kerja? Biarin dah daripada gua susah. Nah kalau sudah berbicara susah, ini bicara masalah dunia Pak. Biarin dah gua sholat mah. Sholat mah bisa besok-besok kalau udah tua-tuaan dikit gua baru sembahyang. Sekarang mah yang penting gua dapat gaji gede, gua dapat posisi, gue dapat pengaruh, urusan akhirat ntar aja belakangan. Itu namanya orang cintanya lebih besar kepada dunia dibanding Allah. Artinya apa? Allah dan Rasulnya dikeduakan, dia dahulukan dulu. Maka orang tersebut berarti demennya lebih kepada dulu dibanding kepada Allah. Tapi kalau Pak Kemak enggak, mau gaji berapa juga kalau urusan kerja, urusan sholat itu nomor satu. Biarin saya tinggalin kerja, biarin gak dapat gaji gede, biarin saya gak dapat pekerjaan dan yang lainnya, sehingga urusan nafkah anak bini saya harus tersendat daripada saya harus ninggalin sholat. Nah ini kan pilihan yang Allah berikan. Nah itu jawabannya apa dari hati kita? Lebih besar mana cinta kita kepada Allah dan Rasul dibanding bangga? Paham gak kira-kira? Nah itu pengertiannya. Bukan berarti kita cinta kepada Allah dan Rasul akhirnya kita gendut sama bini kita, enggak. Akhirnya kita buang-buang tuh banda, bukan. Ya kayak urusan kita
ngumpulin banda untuk bikin rumah sama majuin usaha, apa tuh banda kita infakin? Itu kan kembali kepada hati kita, Pak. Kita cinta Allah apa? Cinta Allah dan Rasul apa cinta dunia? Nah kalau memang kita cinta Allah dan Rasul, artinya apa? Kita tuh nggak akan berbicara untuk masalah harta kita yang terkait sama urusan kepentingan kita saja. Itu bukan urusan kita. Oh, kalau gua harus sedekah ini, harus sedekah ini. Gua harus infakin di jalan yang memang Allah ridho. Mulai dah dua pilihan itu sampai kepada kita. Setan nggak pernah diem. Kalau lo sedekah kapan kaya? Kalau lo sedekah kapan lo jadi konglomeratnya? Kalau lo sedekahnya kan hajat lo masih banyak, anak bini lo juga butuh, ngapain lo sedekah? Kata hati kita, iya juga ya. Ya udah kalau begitu gua nggak sedekah, nggak sedekah lo. Maka dengan begitu apa? Udah dia pilih yang kagak sedekah. Nah artinya apa? Hartanya, kepentingannya, dunianya lebih dicintai dibanding Allah dan Rasulnya. Kalau apa mati begitu munafik, Pak. Itu maksudnya. Bukan berarti kita mencintai Allah dan Rasulnya kita nggak boleh mencintai yang lain. Disuruh cintain. Tapi kalau satu ketika kita diberagukan, pilih Allah dan Rasulnya, dia pilih Allah dan Rasulnya dibanding yang lain. Itu Pak. Paham gak kira-kira? Iya. Ya Allah, ini gue tanda tanganin, apa gue ngikut dia pergi dapat 100.000, apa gue ngaji ya ngeluarin duit 10.000. Ayo, ikut dia tapi kagak ngaji dapat 100.000, atau ngaji ngeluarin duit 10.000, pilih mana? Lah kan itu semuanya kembalinya kemana Pak? Ke hati kita. Bapak cintaan Allah dan Rasulnya untuk menggapai ridho Allah kelak selamat di akhirat, atau ingin dapat duit cepet urusan dunia? Tanya hati kita. Kalau ngaji besok-besok juga bisa nih kayaknya. Cepet dulu kembali. Ya udah, berarti hati kita. Iya. Pas pulang ngambil duit cepet nyesek. Enggak. Duit cepetnya nggak bisa bantu. Duit cepetnya nggak bisa bantu. Ini bukan berarti tinggalin semuanya, bukan. Udah jangan pakai dunia, bukan juga. Itu pengertian yang salah. Kita punya duit banyak, apa yang harus kita beli? Apa kebutuhan kita? Anak bini beres. Kita pengen pakai baju yang bagus, pakai Pak, kagak dilarang. Cuman kira-kira tuh baju bisa digunakan nggak buat taat kepada Allah? Itu aja Pak permasalahan. Kira-kira tuh kain yang mahal bisa digunakan nggak buat taat sama Allah? Itu doang. Nah dunia yang aku berikan kira-kira bisa mengalahkan gak cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya? Itu doang Pak. Nah makanya miskin itu bukan jadi syarat kita dekat sama Allah, bukan. Kaya pun bukan jadi penghalang kita untuk taat kepada Allah. Cuman kalau milih, mendingan pilih miskin. Karena orang miskin kagak bakal didapetin sama banda. Coba orang miskin. Woi, miskin apa kaya? Coba orang miskin mah kagak bakal yang palanya bener kagak? Dia mah paling mikirnya besok gua makan di mana, makan apa ya? Doang. Coba kalau orang punya duit, besok gua makan pakai apa ya? Bener gak? Makanya kita tuh dikasih contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya enggak? Oh, yang Allah tetapkan kepada Nabi kita itu miskin. Cuman Nabi itu manusia paling kaya hatinya. Ekonomi Nabi malah miskin Pak. Makanya Sayyidah Aisyah itu nangis waktu lagi cerita dengan Sayyidina Masruq rahimahullah ta'ala di baru tabi'in. Masruq sini makan di rumah ibu. Jadi kan kalau istri Nabi itu semuanya ibu Pak. Ummahatul Mukminin itu ibu kita, kagak boleh dinikahin karena istri Nabi di dunia dan salah satu kibar tabi'in itu dipanggil sama Sayyidah Aisyah. Masruq sini. Apa? Makan di rumah kalau bahasa kita. Pas lagi dia makan, Sayyidah Aisyah nangis. Kenapa Bu nangis? Kan pada saat itu Sayyidah Aisyah rumahnya itu masih di samping kuburan Nabi. Itu kan kuburan Nabi, rumahnya Sayyidah Aisyah Pak. Sayyidah Aisyah mulai nggak tinggal di situ pas Sayyidina Umar mulai dikuburin di situ. Jadi pas Rasulullah, bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di situ, rumah Sayyidah Aisyah masih di situ. Kuburan Nabi dikasih tirai, tempat tidur Sayyidah Aisyah. Sayyidina Umar belum meninggal, Sayyidina Mas'ud dipanggil sini. Makan.
Di tengah Sayyidina Mas'ud makan, Sayyidah Aisyah nangis. Mayu kiki ya Ummul Mukminin. Apa yang membuat kamu nangis wahai ibu? Yang membuat aku nangis itu suami aku. Rasulullah itu nggak pernah kenyang 2 kali dalam sehari. Nggak pernah kenyang 2 kali dalam, nggak pernah kenyang makan daging, nggak pernah kenyang makan roti yang cukup dalam hidupnya sampai Rasulullah. Itu yang membuat aku nangis. Kita mah pagi aja. Makanya Pak, kenapa saya suka miris tuh kalau ada orang ngata-ngatain orang-orang sufi yang memang mereka itu memiskinkan diri, habis banda itu dikasih Allah dan Rasul. Dari konglomerat, dia di orang yang tinggal di kalau jembatan kasarnya di masjid-masjid. Kenapa? Kalau ada yang ngatain orang-orang kayak begitu tuh saya sedih. Satu alasan yang pernah kita obrolin, kenapa sih Bapak kayak gini? Saya malu katanya sama Rasulullah. Kenapa malu sama Rasulullah? Kan ini dihalalin sama Allah dan Rasul. Saya kagak kuat kalau lagi makan enak. Kok gak kuat? Iya, asal saya mau makan sate gitu ya. Saya ingat Rasulullah kalau pernah enak makannya dia nangis, gak kuat makannya. Itu alasannya, bukan dia haramkan apa yang Allah halalkan, bukan. Kalau itu bapak dosa. Halal apa yang Allah halalkan, haram apa yang Allah haramkan. Tapi saya makan makanan enak gak kuat, ingat Nabi gak pernah makanan enak. Maka saya tinggalkan seluruh yang enak-enak karena tak ada atau akhlak saya kepada Sayyidina Muhammad. Bukan kalau udah alasan kayak gini dalam banget, apa dulu kira-kira? Nah, kita susah, iya ya. Akhirnya kita tinggal menarik diri ya, apa ya? Kita lagi apa? Shopping dulu ya. Apa yang tadi? Nah, itu bahasa Sayyidina Muhammad. Masih menyambung pertanyaan tadi. Betul ini Ustaz. Kebetulan dia katakan seorang pejabat RT atau RW pada waktu jam yang sama kita mau adakan ngaji atau sholat berjamaah ke musola, tiba-tiba datang tamu ini meminta tanda tangan, akhirnya karena banyaknya tanda tangan ini sehingga mengaji ini akhirnya kita tinggalkan. Jadi kita seolah memerlukan tangan itu bagaimana untuk Ustaz? Apakah itu masuk kita dosa atau tidak? Jadi kalau bicara bersama kita lihat urgensi tuntutan tanda tangan. Kalau tanda tangan yang dihadapkan ke kita ini semuanya urgensi dalam artian yang satu emang lagi pengen dapat keterangan RT mau berobat, kalau berobat mampus. Nah, ini urgen, harus didahului dari segala hal. Jangankan mau sekedar sholat jamaah, lagi sholat batalin. Itu hukumnya. Kenapa? Menyelamatkan nyawa orang itu lebih muqaddamun, lebih didahulukan dibanding sholat. Itu pengertiannya. Nah, kalau tanda tangannya urusannya yang memang juga bukan urgensi, ya bisa entar, bisa kapan gitu kan. Ini aja Pak, kalau mau tanda tangan balik lagi, ntar saya mau sholat dulu, saya mau ngaji dulu, ntar jam 8 balik lagi, mari saya tanda tangan. Itu yang bagus. Ini kan ada orang lihat tidak amplop dua. Namanya di bawah begitu ada amplop. Ya udah, apa yang ditanda tangannya di sini? Ujung-ujungannya sembahyang jamaah kagak, ngaji kagak. Nah, itu orang cinta dunia. Tapi kalau kita ini tanda tangan apa? Tom? Enggaknya saya sakit, ini harus dibawa sekarang. Tanda tangan ini. Berapa tanda tangannya? 10. Buat tanda tangan itu terus. Akhirnya kalau sholat jamaah enggak apa-apa. Karena apa? Ini harus didahulu. Tapi kalau tanda tangan sifatnya itu kayak ya artinya yang bisa entar gitu kan. Ya entar aja dulu, gue mau ngaji dulu Tom. Ngaji ntar abis apa ngaji balik lagi. Itu kan kadang-kadang rumahnya kita kan di amplop. Tidak semuanya Pak. Jangan kan RT RW kiai ngamplenya di amplop. Makanya banyak kiai akhir zaman yang jual agama juga kenapa? Amplop coklat 10 juta ngample nggak kira-kira? Miring. Tadi kayak jubir tadi langsung mati. Ya ini maksudnya itu masa ini, nauzubillah ini. Makanya kalau kita nggak kuat hal ini, minta perlindungan kepada Allah biar Allah lindungi dari hal-hal. Kalau pejabat RT RW
Itu sih bukannya salah, bukannya hal salah. Kalau namanya duit itu mah halal-halal aja deh. Memang kerjaannya RT nggak apa-apa kan ya. Melihat kalau ini bisa merugikan agama saya, ibadah saya jangan. Maka minta, entar Pak ini ada sekedar buat entar, jangankan cuma 100 juta lu bawain. Gua gak bakal peduli. Ada yang begitu nggak kira-kira? Ya sini. Kawan, itu baca gini. Ada lagi? Satu lagi. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahas kota ini yang saya tanyakan ada pendapat yang mengatakan salah satu yang membatalkan wudhu adalah tidur. Kemudian ada pendapat juga yang mengatakan bahwa tidak batal wudhunya orang yang tidur bila tidak berubah posisinya. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya juga tiap berangkat kerja kan kebetulan jam-jam rawan, jam 2 malam gitu kan. Jadi sebelumnya saya kalau di pesawat kan tayamum, cuma waktu pertemuan pertama kita dulu awal-awal sama Kiai jelaskan bahwa tayamum kita itu nggak sah ya kan, kalau kita dinding jadi harus bawa debu dari mana. Dan saya semenjak itu saya langsung kemudian tayamum itu kan wudhu bila kita ada air. Nah jadi saya terlalu wudhu. Waktu wudhu masih kita buka sepatu pakai sendal. Alhamdulillah malam ini ada pencerahan juga dari Kiai, berarti kita boleh menggunakan sepatu. Kayak saya ingin pernah juga saya sebelum naik itu kita wudhu dulu tuh, sekarang mulai ya kan. Nah di pesawat kan kadang-kadang orang suka tidur juga, pernah saya lihat dia langsung sholat aja tuh sholat subuh. Karena kebetulan kita berangkat belum subuh, tapi sampai sana sudah lewat subuh. Nah yang ingin saya katakan pendapat tadi Kiai yang membatalkan wudhu kita itu karena tidur itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidur yang disepakati membatalkan wudhu itu yang pertama adalah tidur hakim, tidur berat. Tidur berat artinya tidur yang memang di situ udah nggak ada memiliki kesadaran, kuping udah nggak dengar apa-apa, kuping udah pokoknya ada dalam keadaan berat. Dan ingatin disambung ini, dan posisinya tidak mumakkinin maq'adahu minal ardh. Bisa cobain? Posisinya nggak seperti ini. Tuh. Kalau posisinya masih seperti ini, mau kakinya di bawah atau posisinya bersila, mumakkinin maq'adahu artinya apa? Dua tulang yang ada di pantat itu masih nempel di bumi, mau di karpet atau di kursi. Kalau tidur lenyap gitu ya. Sementara posisinya masih dua tulang tersebut nempel di bumi, itu tidak akan batal walaupun tidurnya ngiler. Kenapa? Karena dipastikan tidak akan terjadi keluar angin. Nih kalau begini. Makanya kalau orang tidur begini nih, dia ngorok kayak ngiler pas baskom. Misalkan, itu nggak batal. Nggak batal. Maka kenapa? Hampir mayoritas ulama kalau tidurnya kayak gini, khususnya mazhabus Syafi'i, dia apa yang lengguk ngiler, pas komat langsung sembahyang, itu boleh karena memang dihukumkan nggak batal. Kenapa? Memang kata Nabi, alain wikausah atau wikausi. Mata ini adalah kontrol kentut. Kalau mata masih melek itu nggak bakal terjadi kentut. Dua tulang. Kalau dua tulang masih nempel, itu nggak bakal dipastikan 100% bahkan akan keluar kentut. Ayo coba aja, lagi begini, lagi mules nggak bakal keluar kentut. Angkat aja dikit. Woi. Iya. Ini begini nih, lagi mules, pengen buat kentut, duduknya begini, nggak bakal kentut. Paling merah muka, bener nggak? Harus diapain? Asal diangkat tuh kret. Pasti begitu. Kalau begini aja enggak. Nah maka kalau posisi tidur kita itu mumakkinin maq'adahu minal ardh, dua tulang yang ada di pantat itu masih tetap nempel, maka selelap apapun tidur kita itu tidak akan membatalkan. Artinya pas masuk waktu subuh langsung aja sembahyang Allahu Akbar. Walaupun saat itu tidur kita berjam-jam, walaupun saat itu kita dikategorikan tidur yang berat, tapi posisi kita ini termasuk posisi yang memastikan kentut itu tidak keluar. Kira-kira dipahami. Nah, maka terus, nah kalau di pesawat bagaimana? Iya, pesawat itu kan sama. Pantat kita nempel nggak? Iya kan, kita kaki ke bawah, bangku kita giniin kan? Itu kan masih nempel. Tetapi kita nggak bakal bisa kentut. Tapi kalau memang sekiranya begini, udah longgar, artinya kalau kita keden itu bisa keluar, maka itu udah bukan mumakkin.
Jadi ukurannya begitu. Jadi di pesawat itu bangku kita bisa setting. Kita bisa setting biar posisi dua tulang di pantat kita itu masih tetap mantap. Tapi kalau kita udah senderan begini, kaki kita gituin, itu udah agak longgar. Kalau kayak gitu tidur batal, harus wudhu. Tapi kalau posisinya lempeng, ini lempengin, ini lempeng, dan dua tulang di pantat itu masih tetap kayak gini, itu tidur bagaimanapun nggak akan batal. Mau kaki kita bersila atau kaki kita ke bawah. Maka walaupun selelap apapun tidur tetap dihukumkan tidak membatalkan wudhu. Nah yang kedua, tidur yang tidak membatalkan wudhu itu namanya naumul khafif. Apa itu naumul khafif? Tidur ringan. Kalau kayak orang Jatiwaringin bilang melayap. Melayap. Jadi kita tidur pakai bantal. Banyak banget yang ngomong, kita dengar. Tapi siapa yang ngomong, apa yang diomongin nggak paham. Itu namanya tidur ringan. Tidur ringan menurut mayoritas ulama itu tidak membatalkan wudhu, khususnya mazhab Imam Syafi'i. Yang lenggut atau kayak tidur pakai bantal, pakai bantal layap. Ini yang ngomong kagak temen dengar suaranya. Pas azan, itu azan bangun. Itu namanya tidur ringan. Nah tidur ringan ini termasuk yang tidak membatalkan, namun tetap disunahkan tajdidul wudhu, tetap disunahkan untuk wudhu, disunahkan untuk wudhu. Kira seperti itu. Cukup? Nah, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.